Satu persatu, pakar hukum turut berbicara mengenai kasus dugaan pemerasan oleh Nikita Mirzani kepada Reza Gledis. Muara Karta yang merupakan advokat sekaligus pakar hukum mencoba menilik ke dalam penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Bung Karta tampaknya tidak sependapat dengan pandangan dari para fans Nikita Mirzani yang masih aktif membela. Menurutnya, bukti-bukti yang ada memang sudah jelas dan merujuk pada penetapan Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan yang kini ramai diperbincangkan. Pada kesempatan yang sama, pakar hukum juga menanggapi banyaknya kerugian yang diterima masyarakat dari kecurangan para pebisnis skincare. Kemudian, respon yang diberikan Bung Karta cukup mengejutkan. Pasalnya, sang pakar hukum dibuat heran mengenai pemerasan yang diduga terjadi dan dialami oleh Reza Gledis. Menurutnya, potensi diperas tersebut tidak akan muncul bila tidak ada yang salah dari bisnis yang dikerjakan oleh Reza Gledis. Lebih lanjut, Bung Karta secara tidak langsung berbicara mengenai trik yang dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani dan kawan-kawannya. Trik yang diduga kemudian mengarah ke pemerasan yang dilakukan oleh mereka. Menurut Bung Karta, penemuan terkait apa yang salah dari bisnis Reza Gledis tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh Nikita Mirzani. Konflik Nikita Mirzani dan Reza Gledis sebelumnya berjalan lebih alot, apalagi dengan banyak sindiran yang dilayangkan Nikita Mirzani di media sosial setelah dilaporkan ke kepolisian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apakah popularitas Nikita Mirzani dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memberantas mafia skincare di Indonesia? Atau sebaliknya, dimanfaatkan untuk persaingan bisnis skincare di Indonesia? Pada dasarnya, Nikita Mirzani hanya memanfaatkan popularitasnya untuk membongkar kedok mafia skincare yang ada di Indonesia. Beda halnya dengan Doktif yang memiliki intelektualitas dan responsibilitas terhadap hal ini. Tetapi kalau misalnya kita melihat intelektualitas, oke, dia seorang dokter. Responsibilitasnya sebagai seorang dokter iya, tetapi apakah ia diberikan tanggung jawab oleh negara untuk melakukan hal ini? Ada badan tertentu yang sudah dipercayakan negara untuk membongkar kedok ini, yaitu BPOM. Lalu mereka kemana? Kemana mereka? Selama ini apakah mereka bergerak? Saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang ada di BPOM ini memiliki intelektualitas dan sadar akan responsibilitasnya. Tetapi kalau etikabilitasnya mereka tidak ada, maka intelektualitas dan responsibilitasnya itu bisa dibungkam dengan amplop. Apakah benar demikian? Nikita Mirzani ya, yang beberapa hari yang lalu ditangkap, katanya pemerasan gitu loh. Tapi masih perlu dibuktikan kan gitu. Ya, sebenarnya saya nggak mengikuti kasus ini terlalu dalam. Yang saya tahu masalah skincare dan Nikita ditangkap gitu loh. Walaupun tadi saya sempat baca kronologinya ya, awal mulanya di Google. Kan gitu, apa awal mulanya. Jadi gini, dalam pandangan saya, berbicara masalah produk ya, skincare, itu untuk mengetahui produk itu bermasalah atau tidak, kita harus tahu dulu berapa jumlah produk di pasaran ya, dan berapa orang yang komplain bermasalah. Misalnya skincare produknya ada 1000, kita mudahkan 1000, yang komplain cuma 50 atau 100, itu belum bisa dibilang bahwa skincare-nya bermasalah. Bisa saja kulit orang tersebut yang bermasalah, kecuali mengeluarkan skincare 1000 namun yang komplain 500 orang, bisa saja besar kemungkinan produk skincare-nya yang bermasalah gitu loh. Ya, jadi ini masih harus kita pelajari gitu loh oleh yang ahli. Ya, dan yang kedua, Nikita Mirzani ditangkap, sudah ditahan atas tuduhan pemerasan dan sangat cepat ya ditangkap. Saya yakin kalau cepat ditangkap seperti ini, polisi pasti sudah punya bukti kuat. Mungkin chatting atau apa ya. Karena cepat sekali prosesnya, berarti polisi penyidik sudah punya bukti kuat yang dibilang pemerasan itu. Ya, tapi kita tunggu di pengadilan. Berarti sudah besar buktinya gitu loh. Ya, dan yang ketiga, apa yang dilakukan Nikita Mirzani tentang membongkar produk-produk itu bagus. Produk ini nggak bagus, produk itu nggak bagus, itu bagus. Ya, dan banyak yang komen, terima kasih Mbak Nikita sudah menyelamatkan kulit kita, kata yang komen. Namun, harusnya Nikita Mirzani cukup bilang saja produk ini bermasalah.
Kalau yang punya produk marah, tinggal laporkan ke polisi dan buktikan bahwa produknya bermasalah. Itu yang harus Nikita Mirzani lakukan. Namun ketika Nikita Mirzani minta uang, katanya 2 miliar, 4 miliar untuk tutup mulut, berarti itu sudah salah. Yang awalnya jadi pahlawan malah jadi penjahat. Berarti seperti mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, 2 miliar, 4 miliar itu jumlah yang banyak. Jadi caranya salah gitu loh. Ya, berarti ini mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, orang bilang terima kasih Mak Nikita menyelamatkan kulit kami. Iya, coba kalau dia dibayar, pasti dia diam dan kulit kalian nggak selamat kan gitu. Jadi caranya salah ini. Jangan sampai bias. Mereka sudah merugikan customer yang katanya overclaim, merugikan masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat artinya banyak, lebih dari 100 bahkan lebih dari 1000, lebih dari berjuta orang. Itu namanya masyarakat. Kalau memang faktanya merugikan masyarakat, gampang bre. Laporkan para masyarakat yang menjadi korban dari produk-produk skincare itu, buat laporan, yaitu dengan bukti hasil beli barang produk itu. Kedua, foto saat kalian sedang mengalami rusak muka, rusak kulit, atau iritasi dari produk-produk itu. Ya. Ketiga, hasil lab dari dokter bahwa produk itu yang menjadikan muka atau kulit Anda bermasalah dengan kesehatan. Gampang, nggak perlu cuap-cuap, nggak perlu koar-koar, ya. Jadi jangan sampai masalah artis-artis para dokter ini yang menyalahgunakan itu menjadi alat pecah belah bagi masyarakat. Kita mendukung boleh, ngefan boleh, tapi harus juga bisa melihat faktanya, apa yang terjadi, ongoingnya seperti apa. Ingat, kepolisian menjadikan seseorang tersangka harus ada fakta dan datanya, harus ada prosesnya. Tanpa bukti tidak mungkin aparat akan menjadikan seseorang tersangka. Begitu juga misalnya para pemilik produk bisa jadi tersangka kalau ada pelaporan, kalau ada bukti-bukti bahwa mereka merugikan masyarakat atau merugikan produk orang lain atau merugikan negara. Simple kan? Nggak usah ribut-ribut, apalagi baru ditahan. Apalagi dengan berita-berita yang 15M, yang 20M. Kita dengarkan, kita lihat bagaimana kasus ini akan berjalan sampai akhir nanti. Jadi yuk, kita berpikir cerdas, jangan mudah teradu domba, jangan mudah menjustis orang lain tanpa tahu. Mereka yang melaporkan pastinya punya data, punya fakta, dan mereka tahu siapa musuh yang akan dihadapi. Jadi tidak mungkin mereka sewenang-wenang, mereka asal-asalan melaporkan orang yang benar-benar dianggap adalah orang yang punya kekuatan mental dan suaranya mahal. Kekuatannya besar. Berpikir sampai situ. Jadi jangan bilang korban tidak terbukti. Tidak terbukti bagaimana. Faktanya sudah diakui ada penerimaan dana atau penerimaan uang. Jadi cukup diikuti, biarkan hukum berjalan pada koridornya sesuai fakta, data, dan
fakta hukum yang ada. Kita ikuti dramanya aja ya.